Halo, selamat sore ya teman-teman TPB ITB 2021 ya. Kembali lagi dengan channel berfisika.com ya. Oke, eh, kita lanjutkan tutorial berapa nih? 8 ya, tentang interferensi difraksi. Oke, kita lanjutkan bagian soal karena kemarin bagian pertanyaan udah ya. Oke, nomor 1. Pada eksperimen celah ganda diketahui jarak antar celahnya 5 mm, kemudian jarak celahnya 1 meter dari layar, dua buah pola interferensi tampak terlihat pada layar. Yang pertama akibat panjang gelombang 480, yang kedua 600 nano. Tentukan jarak pisah pada layar antara prinsip terang orde ketiga, M-nya 3 dari dua pola interferensi tersebut. Oke, kita bahas saja ya di papan tulis ya. Oke, papan tulisnya kita share ya. Oke. Nah, kita jawab nomor 1 bagian soal. Bentar ya. Tutorial 8 Fisika Dasar 2A di ITB bagian soal. Oke, nomor 1. Nah, maksimum interferensi ya, interferensi maksimum ya, teman-teman, akibat dua celah ya, akibat dua celah. Nah, ini ada polanya kan? Udah pada tahu ya, yaitu D sin theta. D sin theta sama dengan M lambda. Nah, jika tetanya kecil, maka dalam matematika kita bisa aproksimasi sinusnya itu menjadi tangan, ya, atau jadi theta, boleh lah ya. Nah, sehingga kita bisa tulis d tetanya menjadi M lambda. Nah, seperti ini ya. Kemudian eh, tetanya menjadi M lambda dibagi D. Nah, kalau kita ingin perubahan theta, nah begini, M sama M-nya kan sama, 3 ya, M-nya 3 ya. M-nya sama 3, D-nya juga sama. Nah, lambda yang berubah berarti akan ada 2 ya. Ya maksimumnya ketiga, tapi lambdanya ada 2 kan. Nah, kalau kita pakai yang aproksimasi tangan, berarti tangan dari delta theta adalah ini kan, MD. Oh sorry, tangan theta itu yang mana? Oke, kita gambar di sini ya. Set, set, set. Nah, ini ada 2 celah ya. Ini D, seret, seret. Nah, begini. Ini L, ya. Nanti ini Y, ya. Yaitu dihitung dari poros. Dari terang pusat porosnya, ya. Nah, berarti jaraknya ini adalah ini theta, atau boleh yang ini tetanya. Nah, berarti kalau tangannya adalah Y, kan. Sampai sini Y, gitu. Y dibagi dengan L, ya. Nah, sedangkan kita tahu berarti kalau delta Y, ini delta Y, karena kan selisih terang terang dari apa, dua ini ya, dua pola ya, terang ketiganya tapi dua pola kan, panjang gelombangnya ada 2, jadi pasti ada 2 garis kan, terang ketiganya ya. Jadi delta Y-nya adalah L tangan delta theta. Oke. Nah, L tan theta-nya kan ini ya, jadi M per D kan, tan delta theta itu menjadi delta theta yang ini nih. Nah, yang ini ya, berarti L M per D lambda 2 min lambda 1. Oke, teman-teman masukin L-nya 1 meter, M-nya ada 3 ya, terang ketiga. D-nya 5 kali sepengat min 3. Lambdanya ada 2 ya. Ada 600 nano dikurangi 480 nano.
Nah, ini hasilnya berapa? 7,2 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, ketemu ya. Ini untuk nomor 1. Oke, kita baca lagi nomor 2. Nah, susunan celah ganda menghasilkan prinsip intervensi untuk cahaya sodium. Lambdanya 589 yang berada pada posisi 0,2 derajat. Tentukanlah posisi prinsip intervensi tersebut dalam sudut untuk susunan celah yang sama ketika dicelupkan ke dalam air. Nah, oke, kita bahas ya di papan tulis. Di luar sedang hujan, jadi teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Nomor 2. Jarak antara dua maksimum adalah Y ke N plus I ya dikurangi N. Jadi saya punya N plus 1 lambda L per D min N lambda L dibagi D. Ya, N lambda N-nya hilang ya. Nah, dengan tadi udah kita tulis bahwa tan delta tetanya apa teman-teman? Atau D sin theta, sorry. D sin theta adalah M lambda kan? Nah, ini sin theta apa? M lambda per D. Kalau M-nya ambil 1 berarti jadi lambda per D. Atau delta tetanya menjadi lambda per D. Ya M-nya ambil 1. Kemudian kalau kita dalam air ya, kalau dalam air berarti di sudutnya ini adalah lambda N dibagi dengan D. Nah, lambda N itu ingat ya. Jadi kalau di dalam suatu medium cahaya itu bukan lagi lambda tapi jadi lambda aksen. Ya, ini lambda aksen. Nah, lambda aksen itu adalah lambda di udara dibagi indeks bias medium. Ya. Jadi panjang gelombangnya berubah ya. Kalau di dalam medium, kalau air ya berubah, kecepatannya juga berubah ya. Yang tidak berubah itu adalah frekuensi. Jadi ini lambda dibagi N per D. Jadi lambda per ND ya. Delta theta. Nah, kemudian lambda D ini jadi delta theta. Oh, berarti delta theta dibagi N ya. Kalau ini pada saat di air ya. Delta tetanya udah ada 0,20 derajat dibagi 1,33 ya. Berapa? 0,15 derajat. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 3 ya. Kita baca lagi soalnya. Diketahui jarak antar minimum pertama dan kelima. Nah, ini ingat hati-hati ya. Minimum pertama dan kelima. Pola difraksi. Nah, sekarang pola difraksi celah tunggal 0,35 mili dengan jarak layar dan celahnya adalah 40 cm. Ketika panjang gelombang cahaya yang menggunakan 250 nano, tentukan lebar celah dan sudut untuk difraksi minimum pertama. Oke, kita bahas ya. Nomor 3. Nah, untuk minimum ke satu teman-teman ya. Untuk minimum ke satu. Nah, ini difraksi ya.
Nah, gimana? Jadi kita misalkan untuk M1-nya 1, M2-nya sama dengan 5. Kan tadi ada minimum ke 1 dan minimum ke 5 ya. Cuman saya tulis indeksnya M1 dan M2 ya. Sehingga kayak tadi ya, kayak tadi delta Y itu D delta sin theta. D itu L ya. D delta dari sin theta itu apa tadi? M lambda per W ya. Karena sekarang udah difraksi jadi W lebar celahnya. Ada W ada A ya, terserah kalian. Ini kan dapat dari sini. W sin theta M lambda. Ini kan pola gelap ya. Jadi ini pola gelap. Ini pola gelap. Ya. Sehingga saya tuliskan lagi menjadi delta Y-nya menjadi D lambda A atau W lambda W dikali delta M. Nah, M ini kan delta. Kan dari ini ya, lambda W-nya nggak berubah. Nah, delta M-nya ini delta M-nya. Nah, ini delta M. Nah, ini adalah delta M-nya ya. Sehingga saya bisa tulis D lambda per W, D-nya jadi L ya. M2 min M1. Sehingga W-nya ketemu ya, lebarnya. W-nya menjadi D lambda per W M2 min M1. Masukin aja 400 mm dikali 550 kali 6 mm 5 kurangi 1 ya, dibagi dengan W. Kok W delta Y ya. Kan di sini W berarti delta Y dong. Pindah ruas ya. Delta Y-nya adalah 0,35 mm. Nah, ini milimeter semua. Jadi coret-coret-coret. Nah, jadi lebar celahnya adalah 2,5 mili ya. Karena milimeter 1 dicoret salah satu ya. Oke, ini untuk nomor A ya. Nah, untuk nomor B gimana nomor B-nya? Nah, nomor B-nya kan ditanya sudut minimum pertama ya. Berarti kita tulis kembali pola gelap pertama. Berarti sin theta-nya menjadi M lambda per W atau per A. Sama aja ya. M-nya 1. Berarti 1 dikali 550 kali 10 min 6 mm. Dibagi W. W-nya ini 2,5 mili. Nah, ini hasilnya 2,2. Jadi sin theta-nya ada ya. 2,2 kali 10 min 4. Ya. Sehingga theta-nya teman-teman arcus kan ya. Arcus dari sin min theta ini. Jadi theta-nya adalah dalam radian ya. 2,2 kali 10 min 4 radian. Nah, ini theta-nya sudutnya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Nah, ini dia. Sebenarnya sinar hijau mengalami difraksi ketika melewati sebuah celah sempit yang lebarnya nih, lebar ya, W-nya ya. Pola difraksi terbentuk pada dinding sejauh 2,5 meter. Jarak antara dua posisi intensitas 0 di kedua sisi terang pusat ya. Jadi maksudnya begini. Nih, jarak antara dua posisi intensitas 0 di kedua sisi terang pusat adalah, nah berarti dua posisi intensitas 0 di kedua sisi terang pusat. Nah, ini kan polanya difraksi. Seperti ini nih ya. Nah, jadi ini kan terang pusat. Ya, ini terang pusat, ini terang pusat. Nah, ini maksudnya jarak antara dua posisi. Nah, ini ya. Berarti apa? Gelap ke satu dan gelap ke satu, cuman beda arahnya ya. Atau ini lebar amplop lah ya. Ini namanya lebar amplop difraksi. Lebar amplop difraksi ya.
Oke. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang gelombang sinar laser yang digunakan. Oke. Kita lanjut ke papan tulis lagi ya. Nomor 4. Posisi minimum pertama adalah posisi minimum pertama adalah berapa? Y per L. Karena M-nya 1 ya. Ini kan tangan ya, tangan. Atau dari sin theta kan M lambda ya. Plus minus lambda per W kan. Atau per A bebas ya. Ini difraksi ya, ini tentang difraksi. Difraksi hati-hati karena kan beda polanya kalau difraksi dan interferensi. Jarak antara dua minimum adalah jarak antara dua minimum adalah, nah dua minimum itu kan tadi ya, dia berada nih, kalau difraksi kan gini, seret, tuh, gitu kan, tuh, menurun intensitasnya. Nah ini kan minimum 1, ini minimum 1, ini minimum 1, ini 0 sumbu pusat. Jadi biasanya kan kalau dari layar itu Y itu ini Y1 ya, gelap ke 1. Nah berarti, nah ini juga gelap ke 1. Nah berarti ini seolah-olah kalau digabung itu 2Y ya, si delta Y ini. Jarak antara minimum itu berarti 2Y ya, 2Y Y1 misalnya. Berarti delta Y-nya adalah 2 kali lambda per W dikali L. Sehingga lambdanya ketahuan dong. Lambdanya adalah delta Y dibagi 2 W per L. W dibagi L ya. Atau jangan W lah ya, takutnya nanti W-nya apa? Kecepatan sudut ya, jadi omega. Jadi A aja ya. Oke. Tinggal masuk-masukin aja angkanya ya. 4,8 kali smart min 3 dibagi 2. Lebarnya 0,6 kali setengah min 3 dibagi 2,5. Hasilnya berapa? 500 atau 5,76 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau dalam nano, lambdanya menjadi 576 nanometer. Nah itu ya. Sip teman-teman ya. Nomor 4 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 5. Mana soalnya? Kita baca dulu ya. Sebuah material yang memiliki indeks biasa 1,38 digunakan sebagai film tipis pelapis anti reflection di atas sebuah substrat gelas. 1,5. Berapakah ketebalan minimum dari film tipis tersebut agar dapat meminimalkan partikel cahaya yang memiliki panjang gelombang 550 nanometer. Nah, ini tipe-tipe UTS kayak gini ya. Jadi kalau tipe-tipe UTS, tipe kuis biasanya nomor 5 kayak gini ya. Oke, kita bahasnya di papan tulis. Sip. Nah, kalau di dalam medium atau di dalam lapisan, nah lambda aksennya itu menjadi lambda per n, ya. Jadi lambda per n. Nah, sehingga beda fasenya apa? Beda fasenya adalah 2L, ya. L itu ini tebal dari apa namanya, lapisan di cahaya begini, kemudian dia masuk ke lapisan dan dipantulkan balik juga ya. Kenapa 2L? Jadi 2L itu menyatakan bahwa beda lintasannya itu 2L. Ya, jarak ini kan bolak-balik 2L. Dikali 2pi per lambda aksen. Ini rumus ini tuh dari sini, dari beda fasa sama dengan K kali delta X gitu maksudnya ya, definisinya dari yang apa? Bilangan gelombang. Jadi ini bilangan gelombang, ini beda lintasan. Ya. Jadi lintasan 1 dan 2 ya, lintasan 1 dikurangi lintasan 2 kurangi lintasan 1 itu ya ini 2L. Nah, ini ya 2L. Oke ya.
Nah, sehingga beda fasanya menjadi gimana? Beda fasanya menjadi 2L tetap, 2pi lambda per N kan? Lambda dibagi N kan lambda aksen. Berarti N-nya naik ke atas ya. Jadi 2NL dikali 2pi per lambda. Nah, gini ya. Ini beda fasanya. Nah, kalau beda fasa untuk minimum itu gimana teman-teman? Untuk minimum. Ya asumsinya minimum pertama lah karena kan tebal minimum ya. Berarti beda fasenya itu kelipatan ganjil ya. Jadi kan, nah kalau minimum berarti N-nya mulai dari 0 paling minimal ya. Berarti jadi pi ya beda fasenya. Nah, sehingga menjadi pi sama dengan 4 pi NL per lambda. Ketemu deh lambdanya ya, L-nya. L-nya adalah lambda per 4N. Karena kita ambil, jangan N lah, MM. Nanti kayak indeks bias. Nah, M-nya 0 ya. Jadi beda fasenya pi. Nah, lambdanya masukin. 550 kali 9 meter dibagi 4 kali 1,38. Jadi 398 ya. 398,6 nanometer. Nah, selesai 65 ya. Jadi dilanjutkan nomor 6. Berkas sinar dari laser mengenai permukaan grating difraksi yang memiliki 6.000 garis per sentimeter. Jarak terang pusat dan terang pertama pada layar 0,5 ya. Jadi terang pusat dan terang pertama. Jadi ini Y1 ya. Dan jarak layar terhadap grating itu kisi ya, adalah 1,6 meter. Jadi ini L-nya nih, ini L nih. Kalau ini berarti garis per senti, nanti dicari D-nya ya. Tentukanlah panjang gelombang dari laser. Oke, kita bahas di papan tulis. Oke, interferensi maksimum itu terjadi saat apa? Interferensi maksimum terjadi saat kapan? Halo? D sin theta ya. D sin theta M lambda. Dengan M-nya mulai dari 0. 1, 2, bla bla bla. Nah, untuk M-nya 1, untuk M-nya sama dengan 1, itu lambdanya menjadi D sin theta. Kemudian kita tahu sini jadi tangan ya, tangannya menjadi G per L, atau kita tulis 0,5 bagi 1,6 meter. Itu menjadi 0,3125. Berarti kalau nyari tetanya itu di Arcus ya, pakai kalkulator. Sudutnya menjadi 17,35 derajat. Ini untuk nomor, oh masih. Dan sin tetanya berarti sin tetanya menjadi 0,298. Karena tetanya ini masukin sin ya. Kemudian D-nya adalah kisinya itu jarak antar kisinya seper N. N itu ya tadi grating atau kisinya ya. 1/6000 garis sentimeter. Nah, sini adalah 1,66 kali 10⁻⁴ cm. Atau 1,66 kali 10⁻³ nanometer. Kecil ya. Sehingga yang terakhir adalah panjang gelombangnya menjadi lambdanya D sin theta kan. Kita ambil yang ini, M-nya 1 ini. Berarti D-nya ada 1,66 kali
10 pangkat 3 nanometer dikali sin tetanya tadi 0,298. Ini menghasilkan 495 nanometer. Oke, 4 soal lagi berarti ya. Oke, kita lihat nomor 7, 4 soal lagi, sebentar lagi berarti. Sebuah grating diperaksi dengan lebar 20 mili memiliki 6.000 celah. Saya datang tegak lurus terhadap grating dengan panjang gelombang 589. Tentukanlah sudut terbesar ini harusnya. Sudut terbesar pertama, kedua, dan ketiga di mana maksimal tampak pada layar. Ini ada kurang soal lidah ini ya. Jadi ini sudut terbesar. Kita lanjutkan 7. Jarak antar celahnya berarti jarak antar celahnya menjadi gimana? D-nya adalah 20 mm lebarnya dibagi dengan grating ya, 6.000. Jadi jaraknya itu sekitar 0,00333 mm atau 3,3 mikro. Oke, kemudian kita jawab D sin theta ini untuk interferensi maksimum M lambda. Oke, dengan M-nya mulai dari 0, 1, 2, bla bla bla. Plus minus ya. Nah, kita tahu bahwa sin theta itu berarti M lambda per T. Nah, nilai sin itu kan maksimum 1. Ya, berarti si M lambda ini berarti kan ini 1 sama dengan M lambda per D. Ya. Nah, jadi nilainya harus lebih besar dari 1. Kalau dibalik. Jadi ini kan nilai sin theta ini harus kurang dari 1 gitu lah intinya. 1 kurang dari sin theta. Nah, atau M lambda per D menjadi lebih besar dari 1. M-nya mutlaknya ya. Nah, kemudian teman-teman masukin angkanya ya. Lambda per D-nya, lambdanya mana? Lambdanya ada ya. Lambda per D-nya teman-teman hitung ya. Lambdanya yang 5 berapa? 589. 589 nano ya, dibagi dengan D-nya ini 3,3 mikron. Nah, gitu ya. Lambdanya dibagi, jadi teman-teman nanti bakal nemu ini hasilnya di apa, satu dibagi benda ini ya, dibagi ini benda itu hasilnya menjadi 5,6 atau kita bulatkan menjadi M6. Tapi sudutnya berarti kita pakai yang M-nya 5. Kenapa? Karena ini kan udah pasti itu maksimum ke 5. 6 itu kan ininya kelipatan apa desimalnya ya. Jadi untuk theta terbesar, jadi untuk nilai theta terbesar itu M-nya menjadi 5 karena bilangan yang pasti yang 5 ya bulat, yang 6 kan pecahan, sehingga jadi tetanya ketemu dong, sin dari M lambda per D ya, M-nya jadi 5 ya, sin masukin aja 5,589 nano dibagi D-nya tadi 3,3 mikro. Nah, tetanya sekitar 62,1 derajat. Untuk yang B dan C, teman-teman cara ngerjainnya sama ya. Tinggal diganti aja M-nya untuk yang nomor B. Nah, M-nya berapa? Nah, untuk yang nomor B, M-nya adalah 4. Karena dia apa katanya? Yang kedua ya, yang kedua. Jadi M-nya jadi 4. Nanti hitung ya dengan cara yang sama. Ketemu tetanya adalah 45 derajat. Kalau yang nomor C terakhir itu M-nya adalah 3.
Sehingga dengan cara yang seperti ini tetanya ketemu 32 ya. Oke, 3 soal lagi ya. Dua buah celah sempit terpisah pada jarak 0,5. Disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang 50 nano dan terdapat sebuah layar terletak. Oke, ini L. Tentukanlah beda fase antara dua gelombang berjarak 3 mm. B. Rasio intensitas. Oke. Kalau yang nomor ini tinggal langsung ini ya. Rumus, pakai rumus aja. Oke, kita tulis di papan tulis. Nah, beda fase kan kita udah tahu. Beda fase tadi apa? K dikali delta X. K-nya adalah 2pi per lambda. Delta X itu beda lintasannya kan tadi. D sin theta kan udah tahu. D sin theta kan delta S. Ya. Atau kita tahu 2pi per lambda. D. Ya. Sin tetanya jadi Y per akar Y kuadrat ditambah D kuadrat. Atau L kuadrat lah ya. Sehingga beda fasanya ketahuan. 2pi YD per lambda D ya. Ya udah, teman-teman masuk-masukin aja angkanya ya. 2pi kali 3 kali sepangkat min 3 dikali 0,5 kali sepangkat min 3 dibagi 550 10 min 9 dikali D-nya 2,5 ya. Ketemu deh 6,85 radian. Oke, ini untuk nomor A ya. Nomor B-nya berarti pakai rumus ya. I dibagi I max sama dengan cos kuadrat dalam kurung pi D per lambda dikali sin theta per sama cos kuadrat theta cos kuadrat pi D per lambda dan sinnya maksimum sudutnya ya. Sehingga ketemu cos kuadrat dari psi per 2 dibagi cos kuadrat MP. Atau menjadi cos kuadrat psi per 2. Nah, kalau psinya udah tahu kan masukin aja angkanya. 6,85 per 2 ya. Nah, ini adalah perbandingannya. Oke, tidak terasa 2 soal lagi teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Soalnya mana kita baca dulu ya. Suatu lapisan minyak N-nya 1,45 mengandung yang mengapung di atas permukaan air di sinar cahaya putih dari dalam arah normal. Lapisan minyak tersebut memiliki ketebalan 300. Tentukan warna dari cahaya dalam rentang spektrum cahaya tampak yang paling banyak dipantulkan dan warna cahaya yang paling ditransmisikan. Oke, ini tentang indeks bias ya, tentang lapisan-lapisan tipis. Cahaya dipantulkan di atas lapisan minyak ya. Ini agak lumayan panjang. Cahaya dipantulkan. Cahaya dipantulkan dari atas lapisan minyak menuju pembalikan fasa ya, karena dipantulkan menuju pembalikan fasa.
Karena cahaya datang dari apa? Yang mediumnya kurang rapat menuju yang lebih rapat ya. Maka cahaya dipantulkan dari bawah, tidak ada pembalikan fase. Maka cahaya dipantulkan. Oke, selanjutnya untuk interferensi konsumtif ya, interferensi konsumtif di lapisan masih ingat nggak? Konstruktif, yang maksimum lah ya, yang maksimum. Ini kebalikan dari interferensi ya, polanya. Jadi kalau yang konsumtif itu 2T sama dengan M plus setengah lambda aksen. Nah, lambda aksennya kan lambda per N. Jadi 2NT, T itu tebal ya, tebal. M tambah setengah lambda. Sehingga lambda M-nya adalah 2NT dibagi M plus setengah. Sehingga kita masukkan angkanya 2 kali 1,45 dikali 300 nano dibagi M tambah setengah. Nah, kita akan substitusi nilai MM ini. Untuk M sama dengan 0, ya, masukin situ. Lambdanya ketemu, teman-teman. Jadi lambdanya adalah 1740 nano. Nah, ini adalah inframerah ya. Inframerah. Jadi kalau teman-teman mengecek ya di Google atau di apa di tabel-tabel itu, gelombang segi itu namanya inframerah ya. Kemudian kalau M-nya sama dengan 1, masukin, ketemu deh lambda ke satunya. Itu 580 nano. Itu sekitar hijau. Warnanya ya. Dan M sama dengan 2. Lambda 2-nya adalah 348. Itu adalah warna ultraviolet. Oke. Nah, kondisi salah. Sehingga kedua inframerah dan ultraviolet, kedua inframerah dan ultraviolet itu adalah cahaya tampak. Ini adalah cahaya tampak. Cahaya tampak itu warna dominannya adalah yang dipantulkannya apa? Seperti hijau. Jadi warna dominan yang dipantulkan adalah warna hijau. Oke, ini untuk nomor A ya. Nomor B-nya ditulis kayak gini, lumayan panjang ya. Oke, saya hapus dulu ya. Di luarin saat hujan gede ya. Panjang gelombang dominan yang ditransmisikan adalah hasil dari interferensi destruktif. Nah, jadi kalau yang transmisi itu pola gelap ya.
hasil interferensi induktif. Salah, deduktif. Oke. Nah, kita tahu bahwa 2P sama dengan M lambda. Aksen. Kemudian polanya bakal tahu ya. Lambdanya adalah 2NT dibagi M. Dua apa ini? 2N. N-nya 2NT dibagi M. Kebalnya berapa kebal? 300. Oke, hasilnya adalah 812 nanometer per M. Kita masukin M-nya mulai 1, 2, dan 3. Untuk M-nya 1 itu kita punya lambda satunya 812 nanometer. Ini cahayanya dekat inframerah. M-nya 2 406. Ini violet. Oke. Nah, jadi dari ketiga cahaya ini warna ini semua cahaya tampak ya. Di ketiga cahaya ini cahaya tampak. Jika warna yang dominannya yang mana? 406 ya. Gelombang yang ditransmisikan. Ya, oke ya. Kita lanjutkan nomor terakhir, nomor 10. Ayo, nomor 10 mana? Nomor 10. Kita baca dulu ya, nomor 10. Memberkas sinar laser dengan panjang gelombang 632 nanometer nih lambda ya. Memiliki diameter 2 meter, mili 2 mili. Sebuah celah berbentuk segi 4. Nah, ini celah segi 4. Ditempatkan pada tempat tengah jalannya berkas. Tengah lurus jaraknya 5. Terang pusat mengisi segi 4 dengan lebarnya panjang ini. Dimensinya diukur antara posisi titik gelap dan terang pusat. Nah, jadi gelap pertama berarti ya. Diukur antara posisi titik gelap dan terang pusat. Biasanya sih titik gelap pertama. Tentukan lebar dan panjang dari celah segi 4 yang dibutuhkan. Oke, kita bahas di papan tulis. Nah, bukaan segi 4 ini
bukaan segi 4 pada dinding lebih lebar dari tingginya ya. Kemudian bukaan ini, ya bukaan itu ini yang apa? Titik diffraksinya gitu lebarnya kan biasa celah. Nah ini mah berbentuk bukaan kotak gitu. Akan lebih tinggi dibanding lebar. Lebarnya gede banget ya. Oke. Untuk penyebaran secara horizontal. Jadi ada dua kasus ya. Yang pertama penyebarannya secara horizontal. Tan peta, tan dari sudut yang lebar kan ada lebar dan panjang kan. Itu adalah Y lebar bagi dengan L. L 5 meter 0,02. Juga lebar A lebar sin A lebar. Oke. A lebar sin theta lebar dengan 1 kali lambda M. Sehingga lebar celahnya ya, A lebarnya adalah 632,8 bagi tan 0,02 ya. 31 5. Nah, sekarang untuk penyebaran secara vertikal karena ada dua ya, kan panjang dan lebar. Jadi tan theta yang bagian tinggi langsung ya, di lebar dari yang tinggi yang 5 kali utama min 3 dibagi 2 bagi 5 atau 5 kali utama min 4 meter. Maka lebarnya berapa? Lebar yang bagian tinggi 1 lambda bagi 5 kali 0,4. 32,8. Nah, begini. Ini A tingginya adalah 126,56. Nah, ini aja 126,56 ya. Dimensinya gimana? Jadi dimensinya gimana?
A lebar atau lebar, lebarnya sama dengan 31,4 dan tingginya 26. Nah, cukup ya segini ya. Jadinya gede ya. Oke. Jadi untuk pembahasan tutor 8 udah full dan selesai saya tuntaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari atau kebingungan dalam memecahkan tutorial 8 ini ya. Bikin soal. Tetap semangat dan dukung terus channel ini agar senantiasa berkembang. Silakan share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa subscribe dulu dan komen ya kalau perlu ya. Oke, thank you. Selamat belajar. Sampai jumpa dan tetap semangat.